Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Isman, NIM saya 240900074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Pemrograman Komputer 2, yang dimana dalam presentasi ini dimuat penjelasan desain thinking, kemudian kita mengimplementasikannya dan juga menjelaskan fungsi-fungsi generik. Baik, jadi yang pertama yaitu kita di sini menjelaskan desain thinking ya. Jadi ini untuk di sini untuk informasi arsitektur dan fitur utama pada dashboard absen RFID project saya. Di mana di sini yang pertama itu ada monitoring lab. Di monitoring lab ini sendiri itu menyediakan log absensi real time agar data kehadiran langsung langsung terlihat saat itu juga. Kemudian ada data visitor. Di sini data visitor itu menyediakan fitur CRUD yaitu create, read, update, dan delete untuk mendata pengunjung atau praktik yang masuk. Kemudian absen RFID Attendance Engine itu berfungsi mendeteksi UIID kartu RFID, memvalidasi data ke database lalu menyimpannya ke sistem. Dan yang tadi itu pengaturan. Ya, pengaturan itu biasa untuk pendukung seperti switch, bahasa untuk fleksibilitas. Jadi kira-kira fitur utamanya seperti ini. Ada RFID Attendance Engine, di mana itu menerima UID, RFID, validasi database, simpan ke absen. Terus ada real time feedback, di mana di sini menampilkan status berhasil atau gagal, kemudian tambah visitor, edit atau hapus visitor. Terus ada juga dashboard monitoring. Di sini dashboard monitoring itu akan menampilkan log absensi terbaru. Kemudian kita validasi data. Terus dan yang terakhir itu manage visitor. Di sini tuh untuk CRUD-nya yaitu create, read, update, delete visitor. Kemudian simpan UID visitor. Untuk flow admin sendiri, untuk flow ada dua, flow visitor dan flow admin. Di flow di sini saya pertama mungkin akan menjelaskan flow visitor. Flow visitor sendiri itu di sini pengunjung melakukan tap ID pada perangkat RFID. Kemudian alat akan membaca UID kartu lalu mengirim datanya ke aplikasi NetBean. Di sistem ini melakukan pengecekan data di database. Jika valid, maka data absensi disimpan, sistem mengirimkan feedback berhasil. Namun, jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Pesan error dan meminta pengunjung mencoba kembali. Kalau untuk flow admin, di sini yang pertama seperti biasa masih sama, admin melakukan login. Namun ketika admin login itu langsung uh, apa namun ketika admin login itu langsung masuk ke sistem memvalidasi akun. Jika error, admin diminta login kembali, mengulang. Terus jika valid, admin akan masuk langsung ke dashboard utama. Jadi singkatnya dari admin itu login, biasa mengisi username dan password, kemudian langsung masuk ke dashboard utama. Dan di sini admin bisa melakukan dua fungsi utama, memonitor log absensi secara real time dan mengelola CRUD data visitor atau create, read, update, dan delete. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam aplikasi NetBean-nya. Di sini saya sudah membuka file projectnya yaitu yang bernama absen RFID. Di sini untuk CRUD-nya itu kita koneksikan dalam THO yaitu base THO dan generic THO. Base THO sendiri itu berisi kita import Java util atau koneksi ya. Koneksi util di POM. Kemudian import bson.conversation bson. Terus ada pertama itu paling type parameter ya, yang T. Di dalam interface ini saya mendefinisikan kontrak operasi database standar seperti fungsi CRUD dasar, save, update, delete, dan fungsi pencarian find all dan find one, serta fungsi agresi seperti count all. Di sini dengan menggunakan T, fungsi-fungsi ini belum terkait dengan model dan spesifikasi apapun. T ini nantinya itu bisa berubah fleksibel menjadi kelas visitor, admin, atau kelas entitas lainnya. Kemudian ada generic DAO di sini untuk bertugas mengimplementasikan kontak dari base DAO secara nyata menggunakan drive MongoDB. Di sini ada beberapa poin yang menurut saya cukup penting yaitu fleksibilitas koleksi database. Di dalam konstruktor terdapat parameter string collection name
string collection name. Nah, ini string collection name ya. String collection name dan class T. Ini class T. Ini membuat generic DAO bisa membuka secara otomatis bisa membuka koleksi MongoDB apa saja secara dinamis sesuai objek kelas yang dimasukkan. Kemudian efisiensi operasi CRUD di mana pada metode seperti save, kemudian collection itu langsung mengeksekusi penyimpanan objek kita di penyimpanan objek. Kita tidak perlu membuat kelas khusus visor DAO atau admin DAO. Jadi ini sudah otomatis secara terpisah cukup dengan satu kelas generic DAO. Dan ini semua kebutuhan manipulasi data untuk berbagai koleksi MongoDB sudah terpenuhi. Untuk database-nya sendiri di sini saya menggunakan MongoDB. Dan untuk koneksinya itu ada di POMS. Ini. Oh sorry, di bagian ini. MongoDB driver saja kita koneksikan. Nah, kita akan demokan implementasinya. Kita run dulu aplikasi NetBeans-nya. Oh ya, pastikan sudah terkoneksi sama database-nya ya sebelum masuk ke NetBeans. Kita masukkan pertama username, kemudian passwordnya, terus kita langsung login. Maka login berhasil masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung masuk ke data visitor. Yang pertama itu kita akan tambah peserta. Ini akan saya contohkan dengan nama saya sendiri. Nah, untuk UI RFID ini kan kita belum menentukan, jadi kita masukkan yang penting nomor atau angka. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Dan kita refresh, maka data akan tersimpan. Kita mau edit, bisa. Kita edit misal name-nya jadi 8, kemudian kelasnya jadi 4A. Dan mungkin ininya diubah. Edit. Oke. Jadi berhasil diedit. Kita hapus juga, maka akan terhapus file yang tadi disimpan. Dan dari saya yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.